Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita hingga saat ini. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Hindrasu Channel untuk melanjutkan belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Rasulullah SAW dan para sahabat juga adalah pedagang-pedagang yang unggul, eksportir yang unggul, dan insya Allah kita juga bisa mengikuti apa yang telah beliau contohkan, khususnya di dalam ibadah dan tata cara di dalam perdagangan. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Alhamdulillah saat ini saya bisa share lagi, membuat video. Ternyata membuat video untuk Anda ini sesuatu yang khusus karena saya harus membagi waktu dan juga kesempatan-kesempatan ini ingin sekali selalu membuat video, namun ada kendala-kendala sehingga saya agak jarang membuat video untuk Anda. Saat ini saya ada di kota Banda Aceh ya, setelah kami berikan pelatihan kepada pelaku-pelaku usaha di Bener Meriah atas undangan dari Lembaga Keuangan Indonesia Exim Bank untuk berbagi ilmu terkait dengan bisnis ekspor. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda sharing terkait dengan menjadi eksportir itu ya. Menjadi eksportir itu apakah Anda memilih menjadi trader atau produsen eksportir? Nah, ini tentu pilihan yang harus Anda tentukan. Di dalam video maupun pelatihan-pelatihan yang kita sampaikan ya, khususnya di dalam pelatihan dan mentoring how to be export trader, memang 99% kita memang mengarahkan kepada teman-teman yang ingin berbisnis ekspor melalui jalur trader. Tetapi di dalam bisnis ekspor ini tentunya menjadi produsen ekspor itu adalah satu kebanggaan tersendiri ya. Bahkan mimpi teman-teman trader itu kalau bisa menjadi produsen, punya pabrik sendiri dan ekspor sendiri. Langkah pertama mungkin diawali menjadi trader, karena moto yang kami sampaikan, sell it before bull it, jual dulu ya, cari pasar dulu kemudian baru berproduksi. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sih menjadi eksportir produsen. Ada beberapa teman yang memang kecenderungannya itu senengnya atau passionnya dia itu menjadi produsen ya, produsen apapun produsen dulu, dia baru pede kalau sudah mempunyai suatu usaha sendiri ya, khususnya di dalam produksi, dan ini kita sangat pahami. Nah, di dalam video ini akan kita sampaikan ada beberapa level di dalam yang memulai bisnis ekspor dari teman-teman produsen ya. Itu ada dua ya, saya menyampaikan. Satu, produsen yang mempunyai level yang masih kecil ya, mungkin ya umumnya disebut UKM ya, UKM pelaku usaha, usaha kecil menengah atau usaha menengah kecil mikro dan sebagainya. Itu ada seperti itu ya. Yang kedua, ada produsen yang memang sudah berkapasitas besar ya, semuanya sudah berkecukupan. Nah, ini ada dua hal ini akan kita bedakan di dalam bagaimana memulai bisnis ekspor itu, karena ada strategi-strategi yang berbeda ya, strategi berbeda. Usaha saya pun juga kopi ini juga sebagai produsen juga ya, kita memproduksi kopi, tetapi perusahaan kami ada di skala mikro ya, skala mikro kecil. Nah, hari ini akan saya berbagi strategi untuk teman-teman yang baru mulai atau skala mikro ya, skala mikro kecil ya di sini ya. Karena apa? Karena ini ada tentu perlu motivasi ya untuk menjadi produsen ekspor yang berskala besar. Nah, kita mulai dari yang kecil. Di dalam setiap pelatihan ataupun di dalam hal business matching ya, kita coba
menguraikan ya, menguraikan handicap atau hambatan-hambatan teman-teman yang mempunyai produksi dalam skala kecil atau baru mulai ya. Ada beberapa hambatan sehingga mereka itu agak enggan atau meneruskan impiannya menjadi produsen eksportir. Nah, ini ya. Apa itu? Satu, tidak mempunyai modal yang banyak. Nah, ini ya. Satu, modal yang banyak, tidak mempunyai modal yang banyak. Ini kita gambarkan ketika seorang produsen baru mulai, karena pikirannya adalah mindsetnya itu ekspor tuh gede, kontaineran ya. Jadi harus serba besar ya, harus punya tempat produksi yang besar, pabrik yang gede, karena harus memenuhi kapasitas di situ. Nah, ini kita coba uraikan. Jadi hambatan adalah modal. Yang kedua itu adalah terkait dengan kapasitas produksi ya. Ini ada korelasinya antara modal dan kapasitas produksi ya. Karena kapasitas produksi masih kecil, dia udah nggak punya pikiran lagi boro-boro ekspor ya, lokal aja masih kecil kan gitu kan. Jadi ini kapasitas sering jadi hambatan yang besar. Bahkan di dalam setiap pertemuan atau business matching, begitu sudah masuk di wilayah berapa kapasitas produksi Anda. Nah, ketika kecil nih di sini dia sudah banyak yang tidak pede atau bahkan tidak meneruskan jadi eksportir ya, mimpinya menjadi eksportir ya di situ. Itu satu kapasitas terkait itu. Yang ketiga itu terkait dengan sertifikasi ya. Ya, sertifikat. Khususnya teman-teman yang berbisnis makanan dan minuman. Begitu ikut pelatihan selama 3 hari, di situ ada pelajaran mengenai standarisasi produk, di mana harus ada sertifikat HACCP. Nah, kadang-kadang di sini juga, begitu langsung baper gitu, nggak mampu saya, akhirnya memutus. Jadi ada beberapa hal terkait itu, ketidakmampuan karena keterbatasan modal, kapasitas, dan sertifikat yang sangat terbatas, bahkan tidak dipunyai. Ini hambatan-hambatan secara umum, namun ini bisa menjadikan hambatan ini benar-benar mematikan impian kita menjadi eksportir ya, khususnya dari produsen. Ketiga ini juga didukung juga kemampuan komunikasi bisnis ya, mindset di dalam berbisnis itu juga begitu. Itu juga ada, saya sering mengkoreksi teman-teman bahwa kadang-kadang itu sering mendowngrade ya bisnis mereka sendiri ya, tidak membranding supaya bisnis itu kelihatan besar, tapi mendowngrade bisnis seolah-olah itu kecil. Saya sering memberikan koreksi kepada teman-teman, jangan memperkecilkan perusahaan kita sendiri, khususnya di dalam di depan umum atau kolega kita, bahkan calon customer. Contoh, ketika ditanya misalkan, apakah Anda punya perusahaan? Gitu, biasanya ditambahi, ya Pak, kami UMKM produsen ini, tapi masih kecil. Ya, ada tambahan, masih kecil. Bahkan juga ada tambahan, tapi modal kami terbatas. Kapasitas kami masih terbatas itu. Padahal hal-hal begini kadang-kadang tidak ditanyakan oleh lawan bicaranya itu. Cuma kita sering mengeksplor, menunjukkan benar kita itu kecil banget gitu ya. Nah, ini jangan ya, cukup kalau ditanya, apakah Anda produsen misalkan keripik? Ya Pak, produsen keripik. Nah, di situ ya. Tidak perlu ditambahi kecil, produksinya masih terbatas, modalnya terbatas, tidak perlu. Ini coba kita melakukan komunikasi bisnis yang betul, karena ini terkait dengan branding perusahaan Anda ya. Kemudian kadang-kadang ada juga ditanya tentang omset misalkan. Omset Anda berapa 1 tahun gitu ya. Ketika omsetnya masih kecil, itu jawabannya juga muter gitu ya. Kayak nggak mau jujur gimana, tapi nggak jujur itu gimana, masih kecil kayak gitu ya. Makanya kadang-kadang saya memberikan strategi ya di dalam menjawab ya.
contoh kalau omset Anda itu masih kecil, bahkan mungkin masih di bawah 10 juta ya gitu ya, masih kecil banget, atau di bawah 25 juta gitu ya misalkan gitu ya, Anda cukup bilang aja di bawah 100 juta ya, di bawah 1 miliar. Itu jujur, tapi kita tidak belak-belakan, jujur menyampaikan omset kita apa adanya ya, karena yang tanya juga ada kepentingan apa kan gitu, kepo banget mengenai omset kita, kecuali kita ada kepentingan dengan pembiayaan ya, kita harus jujur. Nah di situ ya, ini cara kita membranding perusahaan kita ini juga ada kelemahan-kelemahan dari teman-teman produsen. Nah kembali lagi, bagaimana kalau kita memulai ekspor ya, dengan beberapa hal kelemahan-kelemahan di situ. Modal terbatas, gitu, kapasitas terbatas, sertifikasi terbatas. Bahkan di dalam produk pun, di antara produk itu ada packaging ya, packagingnya juga mungkin masih apa adanya ya, apa adanya, tidak mewah, tidak printing dan sebagainya. Ini jangan Anda berkurang untuk menjadi eksportir, atau hambatan ini menjadi Anda itu mundur jadi eksportir. Saran saya ya, tetap Anda berlatih menjual apa adanya di sini ya. Ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan ya, bagaimana meningkatkan kapasitas. Anda lihat seri yang lalu ya, seri yang lalu bagaimana cara meningkatkan kapasitas tanpa kita harus mengeluarkan modal banyak. Jadi kalau kita ini tidak punya modal banyak, kita tetap sampaikan jual seperti retail sesuai dengan kapasitas kita ya, retail dengan pembayaran di depan, cash in advance ya. Kemudian kalau kapasitasnya kita terbatas atau kecil, Anda juga bisa menambah kapasitas itu dengan menjadi reseller produk yang sama. Anda lihat cara meningkatkan kapasitas di seri yang lalu. Di situ Anda mulai siapkan ya sertifikasi. Kalau belum ada, kalau ada customer yang tanya apakah punya ACC, jawab saya belum punya sertifikat ini, belum punya gitu ya. Sampaikan saja dengan jujur ya. Poinnya adalah Anda itu berani jual dulu, pasarkan di marketplace internasional, di media sosial untuk yang pasar internasional. Kita pede dengan bisnis kita branding dengan bisnis kita ya. Buat company profile yang bagus, buat kartu nama yang bagus. Di situ tertulis nama Anda, di bawahnya adalah owner ya, atau direktur utama. Di situ ya, jangan ada lagi ditulis di bawahnya nama Anda ada nomor handphone ya. Nomor handphone diletakkan yang posisi yang lain. Nah ini penting untuk teman-teman yang baru mulai bisnis dengan kapasitas kecil. Nanti pada saat yang sama akan kita kasih strategi untuk menjadi eksportir ya, karena start Anda sebagai produsen itu luar biasa. Ikhlas sebagai produsen yang masih kecil tapi sudah bermimpi jadi eksportir. Kenapa tidak? Kami banyak menemui produsen kecil yang konsultasi ke kami, tapi sekarang sudah mulai, dan sertifikatnya step by step itu akhirnya komplit, bahkan sudah bisa SNI, kemudian ada HACCP-nya, dan dia akhirnya punya tempat usaha sendiri ya. Waktu itu saya kunjungi sendiri, masaknya di garasi, menerima displaynya di ruang tamu ya, packingnya di kamar ya, kecil, tapi ini passionnya luar biasa sekali, sehingga sekarang udah punya usaha permanen, sertifikatnya komplit, dan insya Allah dananya juga bagus dan sudah ekspor kemana-mana. Nah ini kami memberikan motivasi bagi Anda yang masih kecil, ayo ekspor ya. Kemudian banyak konsultasi, kita percaya bahwa kita bisa ekspor dengan kapasitas yang kita punyai terlebih dahulu. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi Anda. Saya sampaikan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ayo ekspor.